Bab 19, 5 rasa yang tak ingin cepat pulang. Sehari sebelumnya, saat sarapan pagi di Ryokan, Anissa sempat membuka grup pertemanan kampusnya yang lama tak ia sentuh. Iseng saja awalnya, tapi siapa sangka ternyata dua sahabat lamanya, Dita dan Faris, sedang berada di Jepang juga untuk urusan pekerjaan sekaligus liburan. Tanpa banyak basa-basi, Dita langsung mengusulkan reuni kecil-kecilan. Udah lama banget nggak ketemu, Syah. Kebetulan kami besok juga ke Kyoto. Ayoklah kita ketemuan. Anissa awalnya sempat ragu, tapi setelah berdiskusi santai dengan Panji, akhirnya ia mengiyakan. Toh, mereka hanya ingin hangout santai sebentar sebelum kembali menikmati waktu berdua. Senja mulai merayap di langit Kyoto, mewarnai awan dengan semburat jingga keemasan. Angin musim semi berhembus lembut di sepanjang tepi danau, membawa aroma bunga sakura yang bermekaran dan desir air yang tenang. Di atas sebuah perahu kayu kecil yang mengapung pelan, Anissa bersandar tenang di bahu Panji. Lengannya memeluk lengan suaminya erat-erat, seolah tak ingin ada jarak sedikit pun di antara mereka. Matanya terpejam, menikmati degup jantung Panji yang terdengar begitu tenang, dan terasa begitu nyata. Mas, gumam Anissa lirih. Kalau waktu bisa berhenti, aku mau berhenti di sini aja. Dipelukan Mas. Panji melirik ke arahnya, lalu mengusap lembut puncak kepala Anissa. Berarti Mas harus bikin waktu berhenti, ya? Anissa terkekeh pelan. Iya, tapi jangan pakai alat mesin waktu. Cukup Mas peluk aku tiap hari. Tatapan Panji dalam. Kali ini, lebih dari biasanya. Ia menggenggam tangan Anissa, menautkan jemari mereka perlahan. Mas nggak pernah nyangka bisa sayang sedalam ini. Anissa langsung mendongak, menatap Panji dengan alis terangkat. Maksudnya dulu Mas nggak sayang? Panji menghela napas dan tersenyum, dulu Mas keras kepala. Menjaga jarak. Tapi ternyata sejak kamu datang, Mas ngerasa lengkap. Tenang. Pulang. Seketika, wajah Anissa memerah. Mas gombalnya naik level. Bukan gombal. Ini jujur. Perahu berhenti perlahan di tepi dermaga kecil. Langit mulai membiru keunguan, dan lentera-lentera kertas mulai menyala di sepanjang jalan bambu menuju Ryokan. Panji membantu Anissa turun, lalu tanpa aba-aba, memeluk pinggangnya dari belakang. Hari ini adalah hari terbaik sepanjang hidup Mas, bisiknya ke telinga Anissa. Anissa menggigit bibir bawahnya, tubuhnya seketika kaku, dan kemudian melunak. Ia menoleh setengah, lalu mencium pipi Panji pelan. Kita belum selesai jalan-jalannya, Mas. Masih ada malam. Masih ada kenangan yang harus kita buat. Panji menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil, senyum yang bukan hanya hangat, tapi penuh janji. Malam ini, kamu siap jatuh cinta lagi sama suami kamu? Anissa nyengeh. Kalau tiap malam digituin, bisa-bisa aku minta honeymoon tiap bulan. Tiba-tiba, suara keras menginterupsi keheningan mereka. Mas, Mbak. Jangan romantis-romantis sendiri, seru Dita, teman lama Anissa, sambil berlari-lari kecil dari kejauhan bersama temannya, Faris, yang nampaknya terpaksa mengikuti. Anissa menggelengkan kepala. Kalian ini gimana sih? Ganggu banget. Enggak. Dita tertawa, malah seru, kan? Kami udah lama nggak ikut jalan-jalan berdua. Panji, kasih kami spot romantis juga dong. Panji hanya tersenyum tipis. Kalau kalian ingin suasana romantis, kita bisa pindah ke sana. Ia menunjuk ke arah lampu-lampu yang bercahaya lembut di sepanjang taman bunga sakura.
Yai. Asik, teriak Faris kegirangan. Bikin kenangan bareng kita juga dong, Panji. Anissa hanya bisa menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. Gimana sih, kalian ini, bikin suasana jadi rame. Namun, di balik kehebohan itu, Panji dan Anissa saling berpandangan sejenak, dan meski ada gangguan, keromantisan malam itu tetap terasa. Bab 19, 6 Reuni yang bikin baper. Kyoto sore itu sedikit berawan, tapi tak mengurangi kehangatan suasana di sebuah kedai teh kecil yang tersembunyi di antara jalan-jalan sempit khas kota tua. Panji dan Anissa duduk berhadapan dengan Dita dan Faris, ditemani secangkir hojicha dan wagashi yang tampak cantik di atas piring keramik tradisional. Syaa, serius lo udah nikah beneran sama cowok setampan ini? Dita memelototi Panji dengan ekspresi tak percaya sekaligus iri yang jelas terpampang. Anissa tertawa kecil, menyender manja ke bahu Panji. Gak salah pilih dong. Ganteng, dewasa, perhatian, dan yang paling penting, gak bisa jauh dari aku. Panji cuma tersenyum tipis, seperti biasa, dingin tapi tajam. Tangan kirinya meraih kepala Anissa, mengusap lembut hijab bagian belakangnya seolah ingin memastikan istri mungilnya itu nyaman bersandar. Kalau dia jauh, bisa-bisa aku nyasar, sambung Anissa dengan gaya manja yang keterlaluan, membuat Faris langsung tersedah hojichanya sendiri. Dita mendesah panjang. Duh, Tuhan, ini yang nikah siapa, sih? Kok kita yang ngerasa jomblo akut begini? Panji menoleh sebentar pada Dita dan Faris, lalu menjawab datar, makanya jangan suka PHP-in orang pas kuliah. Nanti jodohnya disalib junior kayak aku. Anissa terkikik geli. Mas, itu ngeledek siapa sih? Siapa ya? Panji memandang ke arah Faris dan mengedip tanpa dosa. Suasana makin cair, hangat, tapi jelas bikin dua tamu lama itu diam-diam baper melihat betapa kompaknya pasangan yang di hadapan mereka. Bahkan ketika Anissa menyuapi Panji sepotong kue mochi sambil senyum centil, Dita hanya bisa menatap langit-langit dan berkata dalam hati, Sa, kamu menang banyak banget, sumpah. Dan Faris, ya, dia hanya bisa memalingkan wajah dengan senyum datar penuh pengakuan, walau hatinya agak meringis. Bab 19.7 Panji ke Anissa, masuk TV Jepang. Hari itu, Panji dan Anissa awalnya cuma ingin jalan santai ke daerah Gion buat cari jajanan unik. Tapi tanpa sengaja, mereka malah terseret ke kerumunan tim produksi acara TV Jepang bertema budaya internasional. Excuse me, would you two be willing to join a couple's Japanese culture challenge for TV? Anissa langsung melirik Panji. Mas, kita masuk TV? Mau dong? Panji ngangguk santai, kalau kamu yang semangat gini, Mas juga gak tega nolak. Challenge-nya? Mereka harus lomba masak takoyaki versi Indonesia-Jepang, dilihat oleh juri lokal. Ternyata, peserta lain juga banyak pasangan dari berbagai negara. Tapi yang paling heboh, Dita dan Faris tiba-tiba muncul jadi salah satu pasangan peserta juga. Gila, kalian juga? Anissa ngakak begitu lihat Dita pakai apron motif ikan gurita. Selama lomba, Panji diam-diam melihatin Anissa sambil bantu motong bahan. Di sela kekacauan dapur dan tawa, ada momen di mana Panji nyuapin takoyaki buatan mereka ke Anissa, dan kamera TV Jepang langsung zoom in dramatis. Anissa sampai malu-malu dan Dita teriak, ih, minta juga dong disuapin. Endingnya, mereka menang challenge karena kreativitas, takoyaki isi rendang. Lalu ditutup dengan video mereka ditayangkan di layar raksasa di tengah festival malam. Panji dan Anissa berdiri di tengah kerumunan, tertawa kecil sambil bergandengan tangan. Malam itu, bukan cuma mereka yang jatuh cinta lagi, penonton pun ikut baper. Setelah kemenangan mereka diumumkan, Anissa langsung lompat kegirangan dan memeluk Panji dari samping. Mas, kita menang.
kita menang, serunya sambil jingkrak-jingkrak kecil. Panji yang biasanya tenang, ikut tersenyum lebar. Tapi reaksi spontan Anissa yang melingkarkan lengannya ke leher Panji bikin semua penonton bersorak. Cie suami istri kompak. Suara Faris dan Dita kompak dari belakang. Anissa buru-buru lepas pelukan, wajahnya merah padam. Tapi Panji justru makin santai. Ia membungkuk sedikit dan mencium kening Anissa di depan semua orang. Sebagai hadiah karena udah hebat masaknya, ucap Panji pelan tapi terdengar jelas oleh mic TV. Penonton. Kia aa. Bahkan kru TV Jepang ikutan baper, sampai ada yang bisik, Sugoi, Terelaika drama couple. Dita dan Faris yang melihat itu langsung saling pandang. Faris geleng-geleng sambil bercanda. Dit, kapan kita bisa kayak gitu? Dita nyeletuk sambil cengengesan. Kapan-kapan, kalau kamu berani cium kening aku juga di depan umum. Faris langsung batu pura-pura. Sesi akhir acara, pasangan-pasangan diajak menulis harapan di papan kecil berbentuk hati. Anissa menulis pelan-pelan sambil berbisik ke Panji, aku tulis satu harapan aja. Semoga Mas Panji gak pernah berhenti nyayangin aku kayak hari ini. Panji cuma melirik dan nulis satu kalimat di bawah tulisan Anissa. Udah pasti. Dan harapan aku cuma satu, kamu terus jadi sumber semangat paling ceria di hidupku. Mereka gantung papan harapan itu bersama, lalu berjalan meninggalkan lokasi festival dengan latar ribuan lampion menyala. Jalan pelan-pelan, bergandengan tangan, sambil sesekali tertawa kecil karena ingat kejadian lucu di dapur. Dan kamera terakhir dari tim TV Jepang pun merekam siluet mereka dari belakang. Sepasang suami istri yang jatuh cinta lagi dan lagi, di negeri yang asing tapi terasa seperti rumah. Bab 19.8, Malam Lampion Janji Rahasia di Tepi Sungai. Suasana malam itu terasa magis. Festival lampion di tepi sungai Hozugawa memancarkan ribuan cahaya kuning keemasan yang memantul di permukaan air, menciptakan efek seperti bintang jatuh yang tenggelam perlahan. Anissa berdiri terpaku di pinggir sungai, matanya membelalak melihat keindahan lampion-lampion yang mengalir tenang di atas arus. Mas, aku kayak lagi mimpi, gumamnya lirih. Panji berdiri di sampingnya, satu tangan dimasukkan ke saku jaket, satu lagi menggenggam tangan Anissa erat. Kalau mimpi, gak mungkin bisa ngerasain tangan aku sesungguh ini, kan? Panji menyeringai tipis. Anissa tertawa, lalu menyenggol bahunya. Mas, bisa gak sehari aja jangan gombal? Bisa. Tapi gak hari ini. Sementara itu, Faris dan Dita sibuk foto-foto di spot yang lebih terang. Faris, yang awalnya niat motret Dita, malah diam-diam mengarahkan kamera ke arah Anissa dan Panji. Lihat deh mereka, cocok banget. Kayak adegan terakhir drama Korea, bisik Faris sambil nyengir. Dita ikut senyum. Iyalah, tapi ini live action asli. Gak pakai stuntman. Tak lama, Anissa membuka tas kecilnya dan mengeluarkan dua lampion kertas berukuran sedang. Mas, kita tulis harapan masing-masing yuk, ucapnya sambil menyerahkan spidol kecil. Panji hanya mengangguk. Anissa menulis pelan-pelan, lalu menyembunyikan isi tulisannya dengan cepat. Jangan dilihat dulu ya. Nanti aja pas lampionnya udah nyala. Panji pura-pura cemberut. Curang, pasti nulis minta dibeliin tas lagi ya? Enggak kok. Lebih penting dari tas. Mereka menyalakan lilin kecil di dalam lampion, lalu meletakkannya perlahan ke air. Dua lampion itu melayang pelan, berdampingan, membawa harapan yang belum sempat mereka ucapkan. Anissa menoleh ke Panji. Mas, kalau nanti kita udah tua, kira-kira kita masih suka jalan berdua kayak gini gak? Panji mendekat, mengusap ujung rambut Anissa yang keluar dari hijabnya. Kalau aku, pengennya gak cuma jalan,
Tapi masih bisa gandeng kamu tiap malam, dan bisikin hal-hal kecil yang bikin kamu ketawa, kayak sekarang. Anissa menggigit bibir bawahnya, hatinya hangat. Duh, Mas jangan terlalu manis. Nanti aku diabetes. Panji tersenyum, lalu mencondongkan diri ke arah Anissa. Gak apa-apa, kita manis bareng. Malam itu, di tengah gemerlap lampion dan gemericik air, mereka saling menggenggam lebih erat dari biasanya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara Dita. Kalian ciumannya tadi? Anissa langsung menoleh dengan panik. Haah? Enggak. Kamu halu ya, Dit. Panji tetap col. Kalau iya kenapa? Mas. Anissa memukul pelan lengan suaminya, sementara Dita dan Faris tertawa puas. Semua larut dalam canda dan cahaya malam. Sebuah babak kecil dalam kisah cinta yang makin matang. Dan di tengah segala keromantisan itu, tanpa mereka sadari, seseorang memotret mereka dari kejauhan. Seseorang yang tak seharusnya ada di Jepang. Bersambung.